Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa IAIN Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5. Di sini saya akan menganalisis peluang dan tantangan perekonomian di Sulawesi Tenggara. Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Lebih dari 5 abad yang lalu, lautan Nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan, seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah, yang kemudian berkembang berbagai komoditi tambahan, seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit, yang tetap menjadi produk utama dalam perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara urutan keempat sebagai produsen kopi dunia. Dengan pangsa hingga 9% pasokan kopi dunia, total produksi kopi Indonesia juga menunjukkan tren positif. Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki tipografi sebagian besar dataran rendah sangat potensial untuk menjadi salah satu daerah penghasil kopi di kawasan timur Indonesia. Khususnya untuk jenis Robusta, menimbang lahan yang tersedia masih sangat luas. BPS 2020 mencatat bahwa areal perkebunan kopi Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 8.521 hektar dengan status kepemilikan perkebunan rakyat. Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu daerah dengan potensi pengembangan komoditas kopi yang tinggi. Budidaya kopi telah dilakukan oleh masyarakat di Desa Amotowo dan Tridana Mulia, telah dilakukan sejak tahun 2015. Pengembangan usaha pertanian dan olahan kopi di Kecamatan Landono didorong oleh beberapa potensi yang ada, yaitu lahan perkebunan siap tanam seluas kurang lebih 150 hektar di Desa Amotowo dan Tridana Mulia dengan lahan kopi existing seluas 62 hektar. Kemudian terdapat petani penangkar bibit, tersedia tenaga kerja sekaligus pemilik lahan yang mencapai 48 kepala keluarga petani, didukung oleh kelembagaan yang baik karena sudah terbentuk kelompok tani. Terdapat pengecer pupuk dan pestisida untuk mendukung kebutuhan petani. Terdapat pengepul kopi lokal melalui kemitraan bersama CV Kopindo Sukses bersama dengan brand yang sudah cukup terkenal baik di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara maupun nasional, yaitu Kopi Tolaki. Di sisi lain, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha pertanian dan olahan kopi di Kecamatan Landono, yaitu kendala bibit yang berkualitas, mahalnya pupuk, aspek manajerial yang masih kurang, dan pengolahan hasil panen yang masih tradisional, hingga alih fungsi lahan yang dilakukan petani untuk tanaman jangka pendek. Oleh karena itu, demi mendorong pengembangan klaster kopi di Desa Amotowo dan Tridana Mulia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, maka pada tahun 2020, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam mendorong pengembangan usaha pertanian dan pengolahan komoditas kopi melalui penanda tanganan MOU pengembangan klaster kopi di Desa Amotowo dan Tridana Mulia, pengolahan biji kopi pasca panen melalui pemberian gudang pengering berteknologi ultraviolet, dan mendorong budidaya kopi organik untuk standarisasi ekspor melalui pemberian bantuan sarana rumah pupuk. Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra juga turut memberikan bantuan teknis berupa pelatihan pengelolaan usaha perkebunan maupun pengolahan hasil panen hingga pemberian sarana dan prasarana pendukung produksi berupa alat roasting untuk meningkatkan kualitas hasil pengolahan kopi menjadi roasted bean kelas premium.